Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya Nazia Sudirja. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Komisi 3 DPR RI menilai pentingnya penambahan anggaran pencegahan pemberantasan dan pencegahan narkoba di daerah-daerah terpencil agar penyalahgunaan narkotika dapat diberantas. Komisi 3 DPR RI mendorong penambahan anggaran Badan Narkotika Nasional khususnya untuk program pencegahan dan pemberantasan narkoba di kalangan masyarakat. Dalam rapat kerja Komisi 3 DPR RI dengan Badan Narkotika Nasional, anggota Komisi 3 DPR RI Nurdin mengatakan, koordinasi antar kementerian terkait dalam pencegahan pemberantasan narkotika harus ditingkatkan. Menurutnya, diperlukan penambahan anggaran pemberantasan dan pencegahan narkoba di daerah-daerah terpencil. Di BNN itu kan semua perwakilan kementerian ada, ya, sehingga itu koordinasinya lebih baik ditingkatkan kembali, termasuk dalam rehabilitasi, mungkin dengan Menteri Kesehatan, dengan Menteri Sosial, itu juga harus ditingkatkan sehingga tidak melulu dananya internal BNN sendiri. P4GN, pencegahan itu juga sangat diperlukan. Hal senada disampaikan anggota Komisi 3 DPR RI lainnya. Supriyansa mendukung penambahan anggaran pencegahan pemberantasan narkotika, mengingat penambahan anggaran sangat dibutuhkan dalam rangka pencegahan serta pemberantasan penyalahgunaan narkoba. Ia berharap dengan adanya tambahan anggaran pencegahan dapat menyelamatkan anak bangsa dari bahaya narkoba. Ya, sepanjang BNN mengajukan penambahan, maka kami dari Partai Golkar tentu setuju. Kenapa? Karena permohonan penambahan anggaran nantinya jika dibutuhkan oleh BNN, kenapa kita setuju? Karena ini dalam rangka untuk melakukan tindakan-tindakan yang lebih dekat lagi kepada penyelamatan generasi kita, penyelamatan anak bangsa kita. Arif Naka, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, Komisi 5 DPR RI berharap pembangunan IKN tidak membuat pemerintah mengesampingkan hak-hak daerah lain. DPR RI juga berharap pemerintah tetap memperhatikan porsi anggaran pembangunan untuk daerah lainnya. Anggaran pembangunan IKN atau Ibu Kota Nusantara di Kementerian PUPR mencapai 26 triliun rupiah. Komisi 5 DPR RI mengingatkan pemerintah pusat agar berlaku adil dan tetap memperhatikan daerah-daerah selain IKN. Suryadi Jaya Purnama menegaskan, salah satu tujuan dibangunnya IKN adalah pemerataan ekonomi dan pembangunan, khususnya pada daerah-daerah luar Pulau Jawa. Oleh karena itu, pembangunan IKN tidak boleh membuat pemerintah mengesampingkan hak-hak daerah lain. Ia mengingatkan, porsi anggaran pembangunan untuk daerah lainnya harus tetap diperhatikan. Salah satu yang kita soroti adalah pembangunan IKN, karena alokasi anggaran untuk pembangunan IKN khusus di Kementerian PUPR ini sebesar 26 triliun rupiah. Ini cukup besar dan progresnya ini sudah berjalan di lapangan. Tapi menjadi catatan kita adalah proporsi anggaran PU terhadap keseluruhan program yang ada di daerah-daerah lain. Kami mencatat ada anggaran PU yang ke IKN ini kan cukup besar ya, 18% lebih. Gitu. Bahkan ada salah satu dirjen yaitu Dirjen Cipta Karya yang anggaran PU-nya itu 41% dari keseluruhan anggaran. Nah, karenanya kita memberikan catatan agar pembangunan IKN ini jangan mengurangi hak-hak daerah lain. Salah satu urgensi pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke wilayah Sepaku, Kalimantan Timur adalah ketimpangan pembangunan dan kontribusi PDB nasional antara Pulau Jawa dengan luar Pulau Jawa. Ditambah lagi perputaran uang masih terpusat di Pulau Jawa, khususnya Jakarta. Ken dan Dodi, TVR Parlemen, melaporkan. Guna mendukung percepatan program energi bersih menuju Indonesia NZE, Komisi 7 DPR RI berharap adanya peningkatan yang lebih proporsional kepada Bappetan. Komitmen Indonesia untuk menjadi negara dengan net zero emission pada 2060 mulai nampak titik terang. Hal tersebut didukung Komisi 7 DPR RI yang menegaskan pentingnya percepatan penggunaan energi bersih baru dan terbarukan untuk menuju net zero emission. Dalam rapat dengar pendapat Komisi 7 DPR RI dengan Kepala Badan Informasi Geospasial dan Bappetan,
Anggota Komisi 7 DPR RI Mulyanto meminta Badan Pengawas Tenaga Nuklir memulai program riset terkait manfaat tenaga nuklir, mengkomparasikan, serta mensosialisasikan ke publik. Ini kan ke depan kita mendorong peran energi nuklir yang semakin kuat. Kenapa? Karena net zero emission di tahun 2050 itu akan kesulitan kalau tanpa introduksi nuklir. Sebab energi solar, matahari itu kan sifatnya intermittent. Kita memerlukan baterai yang cukup besar dan teknologinya belum ada. Karenanya PLTU ini sulit digantikan dengan teknologi solar untuk baseload-nya. Nah, bagian baseload-nya itu harus diisi oleh teknologi nuklir. Karenanya Bapeten harus mulai ini, mendalami ini. Karena Bapeten kan punya tugas pengawasan terkait radiasi dan ketenaganuklairan. Karena program-programnya harus didorong lebih mengarah atau ditambah ya mengarah terkait ketenaganuklairan, bukan hanya soal radiasi. Terkait pagu anggaran 2024 yang menurun pada Bapeten, Mulyanto mendorong peningkatan anggaran yang lebih proporsional sebagai dukungan kepada Bapeten, sehingga program net zero emission dapat segera diwujudkan. Vincent dan Syamsul, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, DPR RI melaksanakan sidang ke-6 ASEAN Inter-Parliamentary Assembly Advisory Council on Dangerous Drugs atau Dewan Penasehat Perkumpulan Antar Parlemen ASEAN terkait obat-obatan berbahaya yang berlangsung pada akhir Mei lalu di Lido, Kabupaten Bogor. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi, untuk itu tetaplah di TVR 17. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindahantanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut undang-undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Kembali di TVR 17. Pemirsa, sidang ke-6 ASEAN Inter-Parliamentary Assembly Advisory Council on Dangerous Drugs ini dihadiri Ketua Parlemen dan anggota Parlemen se-ASEAN untuk mengintegrasikan upaya pemberantasan terhadap penyalahgunaan narkoba di kawasan Asia Tenggara. Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI berharap
Melalui pertemuan ini, negara-negara yang ada di kawasan ASEAN mampu mencapai target bebas narkoba di 2025. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Narkoba merupakan salah satu ancaman nyata bagi dunia. Oleh karenanya, ASEAN Inter-Parliamentary Assembly Advisory Council on Dangerous Drugs atau AIPACOD diharapkan menjadi salah satu wadah bagi parlemen negara ASEAN dalam bertukar gagasan, pengalaman, dan berbagi resolusi untuk memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkoba di kawasan ASEAN. Sebagai insan parlemen, kita dapat fokus pada upaya memerangi narkoba melalui dorongan untuk melakukan pembangunan ekonomi inklusif. Melalui AIPA, kita memiliki peran strategis dalam mencari solusi terhadap tantangan termasuk penyalahgunaan narkoba. Tantangan utama dalam memerangi narkoba adalah meningkatkan kesadaran akan bahayanya, terutama di kalangan generasi muda. Kita perlu memberikan pemahaman yang komprehensif dan menciptakan lingkungan yang aman bagi mereka. Wakil Ketua BKSAP DPR RI Sukamta berharap dalam sidang AIPACOD kali ini, seluruh parlemen anggota AIPA dapat menghasilkan resolusi guna menciptakan perekonomian ASEAN yang bebas narkoba, sehingga dapat menciptakan kondisi perekonomian yang berkelanjutan dan inklusif. Kali ini kita akan diskusi dengan berbagai macam narasumber yang sangat luar biasa nanti dari kalangan parlemen ASEAN ini sendiri ya, untuk nanti harapannya kita mendapatkan satu resolusi bagaimana mengembangkan ekonomi ASEAN yang tidak melibatkan narkoba atau obat-obat berbahaya. Senada dengan hal tersebut, Wakil Ketua BKSAP DPR RI lainnya, Gilang Dila Farares, mengharapkan adanya kolaborasi dan kerjasama negara-negara ASEAN untuk memberantas peredaran narkoba yang terus meningkat di kawasan. Kebetulan saya juga menjadi head of delegation-nya, saya juga jelaskan gimana sih kegentingan yang ada di Indonesia ini. Kenaikan pengguna narkotika di negara kita bertambah, di Asia bertambah 20%. Dan juga hampir tahun lalu ada 1 juta penangkapan ekstasi. Dan berbagai macam penangkapan yang terjadi. Ini menjadi sebuah harapan bagi kita semua sebagai negara ASEAN bisa bersama-sama. Bagaimana kita bisa memberantas narkotika ini ke depannya, sehingga negara kita bersama ini bisa berkolaborasi, sehingga penyebarannya kita bisa lama-lama kita berkurang. Salah satu agenda sidang AIPACOD kali ini, BKSAP DPR RI mengajak delegasi parlemen negara ASEAN ke fasilitas pusat rehabilitasi narkoba di Lido, Jawa Barat. Hal ini dilakukan dalam rangka benchmarking fasilitas pusat rehabilitasi narkoba di Indonesia kepada negara-negara AIPA. Dalam kunjungan kali ini, delegasi ditunjukkan beberapa fasilitas di pusat rehabilitasi narkoba Lido, di antaranya balai besar, laboratorium, hingga pusat pelatihan K9. Ketua BKSAP DPR RI Fadlizon mengapresiasi antusiasme dari para delegasi dalam kunjungan ke pusat rehabilitasi. Dalam kesempatan yang sama, Fadlizon juga mengapresiasi fasilitas di pusat rehabilitasi Lido yang dikelola oleh BNN. Dan melihat langsung sejumlah fasilitas, baik yang terkait dengan tentu tempat-tempat rehabilitasinya sendiri, kemudian juga laboratoriumnya, dan kemudian ada beberapa pelayanan-pelayanan lain yang saya kira memang ini satu eye-opening gitu ya. Jadi teman-teman dari parlemen negara-negara ASEAN juga sangat aktif bertanya, sangat senang melihat karena juga ini salah satu yang terlengkap juga ya Pak ya, dengan fasilitas yang cukup lengkap. Abba will start the vehicle search. Let's go. As we know, sometimes the criminals hide the drugs inside the vehicle. They even modified so they can transport the drug.
changing this behavior, sitting down at the front. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia mendesak Presiden Joko Widodo membatalkan kebijakan ekspor pasir laut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 maksud kami tentang pengelolaan hasil sedimentasi di laut. Saksikan informasi selengkapnya. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 17. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 edisi Rabu. Optimis, Indonesia mampu mengatasi ancaman tersebut. Serangkaian peristiwa penting setiap hari di Indonesia. Kami pilihkan topik-topik terkini dengan menyajikan fakta yang dapat dipercaya. Kami hadirkan di layar kaca Anda. Bukan hanya sekedar informasi, tapi menginspirasi bagi kita semua. TVR 09 hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 9 pagi hanya di TVR Parlemen. Referensi berita untuk Indonesia. Kembali di TVR 17. Pemirsa, anggota Komisi 4 DPR RI Slamet mengkritisi adanya pasal yang membolehkan kembali ekspor pasir laut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang pengelolaan hasil sedimentasi di laut yang diterbitkan Presiden Joko Widodo. Slamet menilai yang didapatkan dari ekspor pasir laut tidak sebanding dengan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan. Slamet menambahkan, dibukanya izin ekspor pasir laut juga akan merugikan masyarakat, khususnya nelayan. Simak liputan selengkapnya bersama rekan kami, Vincent Aldi. Baik, pemirsa TVR Parlemen, saat ini saya tengah berada di depan ruang rapat Komisi 4 DPR RI. Yang mana pemirsa, seperti yang kita ketahui bersama bahwa pemerintah telah menelurkan PP nomor 26 tahun 2023 yang mana memberikan izin kepada sejumlah pihak untuk mengeruk dan mengendalikan hasil sedimentasi laut, yang mana juga akan menimbulkan pro kontra antara potensi ekonomi dengan dampak lingkungan. Dan bagaimana DPR RI menyikapi akan hal tersebut, telah bergabung bersama saya salah satu anggota Komisi 4 DPR RI, yaitu Bapak Slamet dari fraksi PKS. Pak, bagaimana Pak menilai dari PP ini sendiri, Pak? Apakah sebenarnya potensinya itu lebih besar atau gimana ekonomi dengan dampak lingkungan? Oke, ya. Terkait dengan PP ini, jadi tidak hanya satu aspek mestinya yang kemudian kita kaji, tidak hanya bicara tentang ekonomi, tetapi juga ada ekologi, ada juga tentang ketahanan atau kedaulatan bangsa kita ini yang paling penting seperti itu. Dari sisi ekonomi pasti kita dapatkan, hanya permasalahannya kemudian kita ukur dengan tingkat kerusakan lingkungan kita, apakah sebanding. PNBP yang dikejar pasti dapat, tetapi dengan pengawasan kita yang masih lemah seperti ini, maka saya tidak terlalu yakin PNBP yang didapatkan itu akan sebanding dengan kerusakan lingkungan yang didapatkan. Dari sisi bicara kerusakan lingkungan ini efeknya kan juga akan kepada ekonomi. Contoh, ketika kemudian betul-betul dibolehkan itu ekspor, maka dengan demikian dieksplorasi itu besar-besaran, maka dengan sendirinya akan pengaruh kepada nelayan-nelayan yang ada di sekitar kita. Di situ rumpun-rumpun akan hancur, kemudian pakan dari biota laut untuk kemudian konsumsi ikan nggak ada. Pada akhirnya apa? Pada akhirnya nelayan yang ada di sekitar situ tidak akan mendapatkan mata pencahariannya, sehingga ujungnya adalah yang dirugikan lagi-lagi adalah para nelayan kita.
Ini nih yang harus kemudian menjadi perhatian kita, bahwa kemudian ada pihak-pihak yang diuntungkan. Contohnya paling diuntungkan dari sisi ini adalah pengusaha, tetapi berapa juta nelayan kita yang tidak akan mendapatkan keuntungan ini, sehingga ini juga akan pengaruh kepada program pemerintah. Jangankan untuk kemudian mengurangi kemiskinan, tetapi dengan program atau kegiatan ekspor ini, eksplorasi ini yang dibolehkan untuk diekspor, maka akan menambah jumlah kemiskinan dari para nelayan kita. Dari sisi fungsi lain kedaulatan bangsa kita, para ahli mengatakan dan dari dasar dulu dilarangnya ekspor ini kan waktu itu disampaikan agar tidak terjadi kerusakan lingkungan yang lebih luas, terutama terkait dengan tenggelamnya pulau-pulau di luar. Itu disebut begitu. Sehingga kalau kemudian ini dibuka lagi, kemudian pulau-pulau terluar kita tenggelam, maka ini urusannya bukan sekedar urusan ekonomi, tetapi justru urusan kedaulatan bangsa kita. Bagaimana batas antar negara kita, terutama dengan Singapura yang belum ada kesepakatan, maka ini akan menjadi konflik yang ujungnya akan menggadaikan kedaulatan bangsa kita. Saya pikir ini menjadi perhatian kita semuanya, sehingga tidak ada kata lain, tidak perlu dikaji lagi. Harus dicabut. Karena masih banyak potensi-potensi untuk kemudian kita menghadirkan PNBP lain tanpa harus kemudian merusak lingkungan kita dengan menjual pasir kita. Demikian, Mas. Potensi yang lain, Pak, apakah ada pertimbangan ke pemerintah selain potensi ekonomi dari ekspor pasir laut sendiri? Dari PP itu saya tidak melihat kecuali kepentingan ekonomi. Ini yang menjadi catatan, jangan sampai menggadaikan ekologi kita dengan ekonomi. Kalau sudah didampingkan pasti ekologi rusak. Dan saya melihat dalam PP itu hampir 50% dalam PP itu mengatur tentang bagaimana cara eksplorasi dan bagaimana cara mengekspor itu. Tidak lebih dari itu, sehingga catatan saya khawatir ada penumpang gelap dalam PP ini dengan mengoptimalkan sedimentasi berbalut itu, tetapi sebenarnya ada kepentingan ekonomi yang kemudian akan memanfaatkan yang akan merugikan bangsa dan rakyat kita, insya Allah. Mengenai langkah DPR sendiri dalam mengawal kebijakan PP ini? Ya, kita akan panggil KKP kemudian untuk menyampaikan latar belakang dari keluarnya PP ini dan kira-kira kajian-kajiannya seperti apa. Dari situlah kemudian Komisi 4 harusnya mengambil sikap, dan saya secara pribadi dan juga fraksi menyatakan bahwa ini harus kemudian dicabut. Tinggal nanti kemudian secara kelembagaan Komisi 4 belum pernah memanggil karena memang baru keluar, dan kita tidak pernah dengar ada terkait dengan RPP ini sebelumnya belum pernah dengar, tahu-tahu kemudian sudah menjadi PP, sehingga ini menjadi kewajiban kita sebagai pengawasan untuk kemudian memanggil KKP untuk meminta penjelasan bagaimana PP ini bisa keluar dengan kajian-kajiannya. Jadi benar ya Pak ya, dari mayoritas dari DPR sendiri menginginkan PP ini cabut ya Pak? Kalau beberapa yang saya lihat di media, teman-teman kita sepakat untuk urusan lingkungan kita tidak beri tolerir, sehingga harus dicabut seperti itu. Terima kasih banyak Bapak atas kesediaan dan waktunya. Ya, siap Pak. Baik pemirsa, demikianlah wawancara saya dengan salah satu anggota Komisi 4 DPR RI, yang mana pemirsa DPR mayoritas tidak setuju dengan PP tersebut, dan harapannya pemerintah juga akan memperhitungkan dampak lingkungan serta kedaulatan bangsa. Terima kasih atas perhatiannya pemirsa, kembali ke studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi topik perbincangan di media online pada hari ini? Usai jeda, tetaplah di TVR 17. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang,
menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindahntanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut undang-undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Anda kembali di TVR 17. Pemirsa TVR Parlemen, kali ini kita masuk ke segmen media nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami, Zia Ulbar. Terima kasih Nazia dan pemirsa, berita pertama yang menjadi headline di media online yaitu RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak penting bagi keberlangsungan negara. Dapat Anda saksikan di layar Anda saat ini. Di sini anggota Badan Legislasi DPR RI Luluk Nur Hamidah menjelaskan betapa pentingnya kesejahteraan ibu dan anak dalam melahirkan sumber daya manusia yang unggul bagi negara. Oleh sebab itu, RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak hadir untuk memastikan beban-beban yang selama ini dirasakan perempuan dapat diambil alih oleh negara dan masyarakat dalam RUU tersebut. Sebab sampai saat ini pemerintah masih belum hadir secara penuh dalam membantu perempuan melahirkan SDM berkualitas. RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak akan mengakomodasi kepentingan perempuan dalam mendapatkan haknya. Beban yang dirasakan perempuan sebagai penentu generasi penerus bangsa akan dijadikan tanggung jawab kolektif, mulai dari tanggung jawab suami, keluarga, hingga masyarakat. Di sini Luluk berharap bukan hanya pemerintah yang berusaha untuk peduli keberadaan perempuan, tetapi para pria sekaligus suami yang juga harus lebih memperhatikan istrinya. Sehingga dengan adanya RUU KIA ini, Indonesia akan unggul karena perempuan Indonesia akan menghasilkan anak yang berpendidikan. Dan pemirsa, berita selanjutnya yang menjadi headline di media online yaitu DPR RI usul Omnibus Law Kebudayaan untuk kemajuan budaya Indonesia. Di sini anggota DPR RI Putu Supatmarudana menyampaikan perlu ada kajian komprehensif untuk mengintegrasikan penguatan kebudayaan dan peradaban bangsa. Hal itu penting sehingga tak hanya sampai melahirkan RUU Permusiuman semata. Dalam forum Bakohumas DPR RI dengan tema menjawab tantangan pengelolaan museum melalui RUU Permusiuman pada Selasa 6 Mei 2023, Putu menyinggung perlu regulasi seperti Omnibus di bidang kebudayaan. Omnibus kebudayaan akan berdampak baik dalam penguatan dan pengembangan kebudayaan termaksud permusiuman di tanah air. Di sini Putu menilai Omnibus Law dapat menyatukan beberapa peraturan yang tumpang tindih menjadi satu peraturan payung hukum. Dengan konsep Omnibus Law ini, maka dalam lintas sektor bisa dilakukan penyederhanaan, sehingga diharapkan tidak terjadi konkurensi atau persengketaan atau perlawanan antara norma yang satu dengan yang lainnya. Dan pemirsa, itu tadi headline di media online pada hari ini terkait kesejahteraan ibu dan anak penting bagi keberlangsungan negara, serta DPR RI usul Omnibus Law Kebudayaan untuk kemajuan budaya Indonesia. Sekian dari saya, kembali ke rekan Nazia. Terima
kasih rekan Zia yang telah menyampaikan sejumlah sorotan dari media online nasional pada hari ini. Pemirsa TVR Parlemen segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Nazia Sudirja beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen Referensi Indonesia. DPR RI memiliki